إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عباد الله hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Menjadi perkara yang ma'ruf adanya dalam syariat kita yang mulia, dalam pokok-pokok dasar ajaran Islam dan akidahnya, adalah membenci segala bentuk kekufuran, membenci segala bentuk kemusyrikan dan pelaku-pelakunya. Allah sebutkan hal itu dalam banyak ayat Quran, antara lain dalam Al-Maidah 51. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan orang-orang Yahudi, begitu pula orang-orang Nasara, janganlah kalian jadikan mereka itu sebagai aulia, orang-orang yang kalian cintai, orang-orang yang kalian muliakan, yang kalian berikan loyalitas kepadanya. Karena sebagian mereka, Yahudi dan Nasara, hanya loyal kepada sebagian mereka yang lainnya. Allah mengancam, barang siapa dari kalian yang masih saja berloyalitas kepada mereka, maka dia termasuk dari mereka, seperti mereka. Dan sungguh Allah tidaklah memberi hidayah kepada orang-orang yang zalim. Maka termasuk dari bentuk kezaliman, kalau seorang hamba memberikan loyalitasnya, cintanya dan memuliakan orang-orang kafir itu, baik itu Yahudi, Nasara maupun orang-orang kafir yang lainnya. Demikian pula Allah sebutkan dalam An-Nisa 144, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan orang-orang kafir yang kufur kepada Allah, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah, jangan kalian jadikan mereka itu orang-orang yang kalian berikan loyalitas kepadanya, kalian muliakan, kalian hormati, kalian cintai, karena mereka itu bukan dari kalangan kaum mukminin. Selalu Allah sebutkan ayat dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman, menjelaskan kepada kita bahwa ini semua tuntutan iman kepada Allah, tuntutan iman dan konsekuensi iman dari kaum mukminin, agar mereka loyalitas hanya kepada sesama mukmin, agar mereka benci, antipati kepada setiap orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam Mumtahanah, di surat Mumtahanah di ayat pertama, Allah sebutkan bahwa mereka itu musuh bagi Allah, musuh bagi kaum mukminin. Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haq. Wahai orang-orang yang beriman,
jangan kalian menjadikan musuhku dan juga musuh kalian, orang-orang kafir itu, sebagai orang yang kalian berikan loyalitas kepadanya, kalian cinta kepada mereka. Janganlah demikian, karena mereka orang yang telah kufur kepada kebenaran yang datang kepada kalian, yaitu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka mengkufuri Quranul Karim, karena mereka mengkufuri kenabian Rasulullah SAW dan tidak mengimani dan tidak taat kepada beliau. Demikian pula Allah sebutkan di ayat ke-13 di Mumtahanah juga, ya ayyuhalladzina amanu la tatawallau qauman ghadiballahu alaihim qad ya'isu minal akhirati kama ya'isal kuffar min ashabil qubur. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian berloyalitas kepada mereka yang dimurkai Allah, orang-orang kafir. Setiap orang kafir adalah orang yang dimurkai oleh Allah, maka tidak patut sama sekali bagi seorang mukmin untuk masih saja cinta, memuliakan dan berloyalitas kepada mereka, orang yang dimurkai Allah. Takuti wahai orang-orang yang beriman, jika kalian masih saja berloyalitas kepada mereka, jangan-jangan murka Allah pun akan turun kepada kalian. Ibadallah, hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati, termasuk di dalam tuntunan syariat kita yang mulia ini, termasuk dari bentuk kebencian kepada orang yang kafir kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar seorang mukmin, setiap muslim tidak ikut serta meramaikan dan merayakan hari-hari besar mereka, tidak ikut serta asyik merayakan dan bergembira ria dalam perayaan-perayaan mereka. Allah sebutkan hal itu di surat Al-Furqan di ayat 72, ketika Allah bercerita tentang sifat orang-orang yang beriman, ibadur rahman. Allah sebutkan, walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil-lagwi marru kirama. Dan mereka itu sifat hamba-hamba Allah yang beriman, tidak menyaksikan kepalsuan. Yang dimaksud di dalam ayat kepalsuan disebutkan oleh Imam Mujahid Ibnu Jabr, murid Ibnu Abbas, disebutkan pula oleh Rabi Ibnu Anas dan banyak para ulama salaf, bahwa kepalsuan di dalam ayat adalah hari-hari besar perayaan musyrikin, hari-hari yang dianggap hari besar dan dirayakan setiap tahunnya, tiap tanggal itu datang dirayakan oleh orang-orang kafir itu. Maka sifat hamba Allah yang beriman, mereka tidak ingin turut hadir, menyaksikan dan ikut bergembira, berpesta ria, senang dengan adanya hari-hari besar orang-orang kafir itu. Itu bertentangan dengan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Amr ibnu Murrah, diriwayatkan oleh Imam Abu Syekh Al-Asbahani, bahwasanya sifat orang-orang yang beriman kepada Allah tidak akan mereka itu ikut serta bergembira bersama kaum musyrikin dalam perayaan mereka. Mereka tidak ingin campur baur bersama orang-orang kafir itu dalam hari-hari besar mereka yang mereka peringati setiap tahunnya. Itu semua bukan sifat orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Hal ini, jamaah sekalian rahimakumullah,
Karena perayaan musyrikin, perayaan-perayaan hari besar orang-orang kafir, di dalamnya hanyalah syubhat, di dalamnya hanyalah syahwat, di dalamnya segala bentuk kebatilan, dan tidak ada manfaatnya bagi setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Allah sebutkan itu semua sebagai bentuk kepalsuan. Tampaknya saja itu kebahagiaan, tampaknya lahirnya saja itu sebagai perayaan yang mereka bergembira ria di dalamnya, padahal isinya adalah murka Allah, di dalamnya adalah laknat Allah kepada mereka. Maka semua itu palsu. Dan sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha pengasih, tidak akan mereka ikut serta bergembira ria menyaksikan perayaan-perayaan hari besar orang-orang kafir itu. Diriwayatkan dalam hadis Abu Dawud, Ahmad dan Nasai bahwa seseorang, dari hadis Anas bin Malik, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Orang ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, beliau mendapati orang-orang di Madinah merayakan, ikut serta dalam hari besar yang biasa dirayakan semenjak zaman jahiliyah dulu. Maka Rasulullah terheran dan mengingkari. Beliau tanya, apa ini? Kenapa kalian rayakan? Kenapa kalian bergembira, keluar laki wanita semua, muda tua? Mereka katakan, ya Rasulullah, ini hari besar yang biasa diperingati setiap tahunnya dari masa jahiliyah dulu, yang dinamakan oleh mereka sebagai hari Nairuz dan Mahrajan, peringatan dan hari besar musyrikin. Maka Rasulullah katakan kepada mereka, innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitr. Sungguh Allah telah gantikan untuk kalian yang jauh lebih baik dari semua itu, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri, 10 Dzulhijjah dan 1 Syawal. Hadis menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah mengingkari, tidak membenarkan, beliau tidak membiarkan ketika beliau melihat sebagian mereka ikut merayakan, ikut serta meramaikan hari-hari besar orang-orang kafir. Dan Rasul katakan, Allah telah ganti untuk kalian, kalian umat Islam, orang yang beriman kepada Allah, telah Allah berikan kepada kalian hari yang jauh lebih baik dari semua ini. Hari yang kalian peringati pula tiap tahunnya, tiap datang tanggal itu. Hari di mana kalian disyariatkan untuk bergembira, berbahagia, bersenang-senang. Karena itu kemuliaan bagi umat Islam 1 Syawal, setelah mereka menjalankan rukun agama mereka, Siyam Ramadan, 10 Dzulhijjah, Idul Adha, setelah saudara-saudara mereka melaksanakan ibadah haji dan puncaknya di tanggal ini 10 Dzulhijjah, setelah mereka menyembelih binatang kurbannya, telah Allah gantikan untuk kalian hari yang lebih istimewa bagi kalian. Di Abu Dawud pula dari hadis Thabit ibn Dhahhak radhiyallahu taala anhu, seseorang bernazar untuk menyembelih ontanya di daerah yang disebut namanya Buwana. Maka dia meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyembelih di sana. Sebelum Rasulullah kasih izin, Rasulullah tanya, dan perhatikan hadis ini baik-baik.
Rasulullah tanya orang ini, apakah di sana buana, tempat yang kamu mau menyembelih ontamu, apakah di sana ada berhala yang disembah selain Allah? Dia jawab, tidak ada ya Rasulullah. Kembali Rasulullah tanya dia, apakah di sana ada perayaan-perayaan musyrikin, hari-hari besar yang mereka peringati di tempat itu buana? Ia jawab kembali, tidak ada ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun katakan kepadanya, aufi binadrik, jika demikian maka laksanakan nadarmu di sana. Fa innahu la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah, karena tidak ada nadar, yaitu tidak boleh orang melaksanakan nadar jika itu dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis mengajarkan kepada kita bahwasanya termasuk bentuk kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah jika seorang muslim melakukan amal ibadah kepada Allah seperti menyembelih binatang kurbannya, namun di tempat yang biasa orang-orang musyrikin, orang-orang kafir mempersekutukan Allah dengan yang lain, di tempat mereka biasa merayakan hari-hari besar mereka, peringatan-peringatan yang mereka rayakan setiap tahunnya. Hadis melarang orang bernazar atau melaksanakan nazarnya di tempat itu, padahal si muslim beribadah kepada Allah. Penyembelihan binatang kurban merupakan ibadah yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah. Ibadah kepada Allah di tempat musyrikin, orang-orang kafir merayakan hari besarnya, dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi dalam keadaan dia sedang beribadah kepada Allah, ibadah yang agung, menyembelih kurban untuk Allah, dilarang jika di tempat itu musyrikin merayakan hari besarnya. Jika ibadah saja dilarang, ibadah kepada Allah saja dilarang, di tempat orang-orang kafir itu biasa merayakan hari-hari besar mereka, memperingati hari-hari tersebut, tentunya terlebih-lebih lagi jika justru yang dilakukan si muslim adalah berpesta ria, ikut-ikutan merayakan dan mengamalkan perbuatan-perbuatan orang kafir itu di hari mereka rayakan hari-hari besar mereka tersebut. Ibadah kepada Allah tidak dibenarkan di tempat tersebut, di hari tersebut. Apalagi jika Anda ikut serta justru mengamalkan apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir tersebut. Sungguh itu sangat dilarang oleh Allah dan bertentangan dengan syariat mulia yang diajarkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Aqulu ma sami'tum wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah dan yang saya cintai, keberadaan orang-orang kafir di tengah-tengah masyarakat muslim itu sudah ada semenjak dahulu kala. Bahkan di masa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di bawah pemerintahan para khulafaur rasyidin radhiyallahu taala anhum, ada orang-orang kafir hidup berdampingan bersama kaum muslimin, yang Yahudi, yang Nasara. Tetapi
perkara yang perlu kita ingat dan kita pahami, salah satu ketetapan yang itu disepakati oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kepemimpinan Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardahu, kesepakatan para sahabat Rasulullah, para imam-imam kaum muslimin, ulama-ulama mereka dari semenjak zaman itu, bahwa orang-orang kafir ini yang hidup bersama kaum muslimin ahlul kitab, mereka dilarang untuk menampakkan perayaan-perayaan mereka di hadapan kaum muslimin. Mereka dilarang untuk terang-terangan bergembira ria dalam hari-hari besar mereka di luar rumah dan tampak oleh kaum muslimin. Adapun di dalam rumah mereka mau lakukan apa terserah mereka. Dilarang oleh Umar ibnul Khattab, sahabat Nabi yang mulia, yang syaitan pun lari jika bertemu dengan beliau. Dan ini disepakati oleh para sahabat. Tidak boleh orang-orang kafir ini merayakan dengan terang-terangan perayaan dan hari-hari besar mereka. Umar katakan, jauhi musuh-musuh Allah itu dalam hari besar mereka dan perayaan mereka, karena murka Allah turun kepada mereka. Jika Umar melarang demikian, yang kafir dalam agamanya dilarang untuk menampakkan terang-terangan hari besar dan perayaan mereka, apapun itu bentuk dan namanya, sungguh sangat tidak masuk akal dan sungguh sangat bertentangan dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh sangat ironis jika justru yang merayakan dan berpesta bergembira dalam perayaan-perayaan itu si muslim. Betapa naifnya yang mengaku dirinya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, justru dia yang ikut serta dan merayakan besar-besaran perayaan dan hari-hari besar orang-orang kafir. Si kafir dilarang untuk merayakan itu terang-terangan oleh Umar bin Khattab. Anda sebagai orang muslim yang beriman kepada Allah, justru Anda yang melakukannya. Di mana letak kita, orang yang muslim, yang beriman, yang memuliakan dan mengikuti jejak para sahabat Rasul kita, orang-orang yang mulia, orang-orang yang telah diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Umar ingatkan, jauhi mereka. Hati-hati kalian jika kalian ikut serta dalam perayaan mereka. Khawatir kalau murka Allah pun akan turun kepada kalian. Wal'iyadu billah. Disebutkan pula dari Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau diberi hadiah, layaknya kalau sekarang semacam parcel. Lalu Ali tanya, apa ini? Kata yang memberi, ini sebagai penghormatan dari kami, karena kami sedang merayakan hari Nairuz, perayaan atau hari besar orang-orang musyrikin. Maka Ali pun malah radhiyallahu ta'ala anhu, dan beliau katakan, jadikan saja setiap hari sebagai hari Nairuz kalian, dan beliau tolak pemberian tersebut. Demikian diriwayatkan oleh Abu Syekh Al-Asbahani rahimahullahu ta'ala. Jika penamaan hari besar saja dibenci dan ditolak oleh Ali radhiyallahu ta'ala anhu, terlebih lagi jika si muslim justru tenggelam ikut serta berpesta dan merayakan hari-hari besar kaum musyrikin. Ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Demikian ajaran mulia
yang ada di dalam Quranul Karim. Demikian ajaran mulia yang ada di dalam sunnah Rasul kita. Demikian ajaran para sahabat Nabi kita dan para ulama Islam semenjak dahulu kala. Oleh sebab itu, jaga diri kita, jaga keluarga kita, anak dan istri kita, tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, seorang bapak dan suami, untuk mengingatkan dan menasihati mereka semua agar tidak ikut-ikutan merayakan hari-hari besar dan perayaan kaum musyrikin, orang-orang yang kafir kepada Allah, baik itu hari Natal ataupun tahun baru, dengan bentuk apapun itu, baik dengan bentuk penyampaian kata penghormatan, memberikan salam atau selamat Natal dan tahun baru, atau memberikan hadiah, parcel dan sebagainya sebagai bentuk penghormatan, bentuk pemuliaan yang diberikan kepada orang yang kufur kepada Allah. Allah telah ingatkan, jangan kalian cintai mereka, jangan kalian berikan loyalitas kepada mereka. Mereka itu musuh Allah. Ingat, mereka itu musuh Rabbmu, musuh Tuhanmu yang kau ibadahi selama ini. Taati Allah, taati Rasulnya. Cukuplah batasi diri kita merayakan hari besar sebatas yang diajarkan oleh agama kita, Idul Fitri dan Idul Adha. Jangan ikut serta dalam perayaan musuh-musuh Allah, agar murka Allah dan laknatnya tidak turun kepada kita. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammad wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.